bukan kehendak Tuhan. Bukan. Ini lupa. Oke. Maaf Pak Ari, Pak Ari itu sebenarnya asli Jakarta ya? Atau dari... Saya lahir di Jakarta. Oh, lahir Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Oh, oke. Jadi sudah ikut beberapa zaman ya. Oh, iya. Zaman tidak main HP, tidak main gadget, tapi main kelereng, main apa saya. Iya ya. Oke. Ya. Beruntung 3-4 zaman bisa dialami. Iya. Oke. Nah, kalau cerita mengenai menjadi pewarta, ini saya merasa saya pernah ikut Pak Hari pernah menjadi narasumber di Santa Helena dan saya ikut waktu itu karena saya Ya. lihat di flyer saya mesti hadir. Nah, pada saat itu Pak Hari bercerita bahwa iman itu ada saat-saat tertentu naik, tapi ada saat tertentu juga turun. Nah, bagaimana sih dinamika hidup beriman kemudian tetap bertahan, bahwa hari ini juga sebagai sharing kepada orang lain bahwa beriman itu tidak hanya naik terus tapi kadang juga menurun. Kita cenderung tidak menahan amarah kita dan sebagainya. Bisa Pak Hari elaborasi atau ceritakan seperti itu? Saya masih ingat materinya itu. Ya, bagi saya setelah saya mendapat begitu banyak bekal-bekal masukan dari dosen-dosen, imam-imam kita itu pandai-pandai loh Pak, pandai-pandai, profesor, doktor, semua luar biasa. Kita nggak pernah tahu dulu, atau saya nggak pernah tahu. Tapi setelah saya ikut STF, setelah saya ikut KPKS, baru saya sadar bahwa imam-imam kita itu Katolik itu luar biasa loh Pak, luar biasa. Nah, kaitannya dengan iman, hari-hari ini saya juga banyak memberikan sharing tentang iman, harapan, dan kasih. Saya mau merujuk ke kisah Abraham sebetulnya. Abraham itu kalau kita mencoba menyimak lebih mendalam, itu bisa menangis loh Pak. Apa yang dia tidak punya dari keluarga? Keluarga yang lengkap, tanah yang cukup banyak dari orang tua, dan ketika dia disuruh pergi oleh Tuhan, saya punya pemahaman imajinasi. Abraham ditanya oleh saudara-saudaranya, kau mau pergi kemana? Mau bikin apa di sana? Ada apa di sana? Di sini semua ada. Kenapa kau mau pergi juga? Nah, ini bagi saya inilah awal dari iman. Kalau kita pernah dengar ya, gereja mengajar kita bahwa iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Betul ya Pak ya? Tapi di lain itu, orang suka bilang, Tuhan tambahkan iman saya. Hari ini saya berani mengatakan, jangan minta tambahkan. Iman yang sebesar biji sesawi itu, pandaikah kau mengelola? Pandaikah kau mengolah sedemikian rupa sehingga mampu memberikan begitu banyak berkat dan rahmat? Jadi jangan terlalu cepat. Imanku kecil, imanku tidak sesuai, imanku sedang jatuh. No. Apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, mampukah kita mengelola itu? Ya, bagaimana cara mengelola iman? Tidak ada jalan lain, harus mengenal siapa yang memberikan iman itu. Allah sendiri. Tapi pertanyaannya juga, kenapa Allah berikan iman itu? Karena Allah menginginkan agar saya tetap berada dalam lingkaran bersama Allah. Allah nggak mau saya terhampar, tersingkir, terbuang. Maka satu-satunya untuk mengelola apa yang saya maksudkan sebagai iman adalah mari berpegang pada iman dan percaya. Iman dianugerahkan oleh Allah agar saya bisa melalui jalan iman itu mengenal Allah yang saya imani. Kalau saya sudah mulai bisa mengenal Allah seperti Abraham,
disuruh pergi, dia pergi kan Pak. Dan dia nggak tahu kemana. Tapi dia pergi, dia tinggalkan semua yang ada bersama keluarga. Apa yang dia nggak punya? Dia bukan orang tidak punya loh. Kalau saya pelajari dari kitab suci, keluarganya semua bagus, tapi dia tinggalkan karena dia mendengar panggilan Allah. Mendengar panggilan Allah, serahkan segala perkara kepada Allah. Sepertinya kata-kata ini hanya apa? Klasik ya. Ya, ya. Tapi buat saya, kita coba pelajari lebih mendalam. Ketika kita pergi, dan setelah Abraham pergi Pak, baru Abraham dikasih anak. Betul kan? Bukan sebelumnya, tapi setelah dia Sini ya, pergi, baru dia dianugerahkan satu anak. Tapi setelah itu diminta lagi oleh Allah. Nah, saya di situ mendalami, sampai kadang-kadang saya juga berpikir luar biasa ini pengalaman Abraham dalam mewujudkan imannya supaya dia bisa berkenan kepada Tuhan. Dia pergi dan ada di kitab suci, anaknya bertanya, "Bapak, mana domba yang harus kita korbankan?" Apa jawab Abraham? Abraham bilang, "Nanti Tuhan akan berikan anak domba." Tahu dari mana? Mengapa dia bisa mengatakan hal